وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para jemaah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ini ada pertanyaan para akhwat, insyaallah taala selesai sesi yang selanjutnya ini insyaallah kita jawab. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu al-mabahatur rabi'u makanatul ulama wa manzilatuhum. Pembahasan yang keempat ini adalah berhubung kedudukan para ulama, makanah itu kedudukan, posisi, ya, posisi para ulama dan kedudukannya dari kalangan umat ini. Posisi para ulama dan kedudukan mereka. Kata al-muallif Syekh Abdul Rahman Al-Wahid, laqad i'tabarat asy-syari'atu al-islamiyyah lil ulama manzilatan laysat li ghairihim minan nas wa ja'alat lahum maqaman rafi'an wa qamathum adilla lin-nasi ala ahkamillahi 'azza wa jalla. وهذا الاعتبار للعلماء اعتبار شرعي ويبني عليه أمران مهمان. Sesungguhnya syariat Islam telah memberikan penilaian dan kedudukan yang tinggi kepada para ulama tersebut yang tidak dimiliki oleh mereka selain daripada para ulama dari kalangan manusia. Manusia lain tidak memilikinya. Dan bahkan syariat Islam telah menjadikan untuk mereka itu tempat yang sangat tinggi. Tempat yang sangat tinggi. Dan juga mereka para ulama ini dijadikan oleh Allah tabaraka wa taala sebagai penunjuk, penuntun, pembimbing kepada manusia yang lainnya terhadap hukum-hukum Allah azza wa jalla. Dan penilaian seperti ini para jemaah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, ya, adalah merupakan penilaian secara syar'i yang dibangun di atas dua perkara yang sangat penting. Dibangun di atas dua perkara. Yang pertama adalah anna ta'atahum ta'atun lillah azza wa jalla. Bahwasanya mentaati para ulama tersebut adalah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Mentaati para ulama adalah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faltizamu amrihim wajib. Maka konsekuen dengan perintah mereka yang sesuai dengan perintah Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan kewajiban. Kewajiban. Tsani, yang kedua, anna ta'atuhum laysat maqsudatan li dzatiha bal hiya tabi'un li ta'atillahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ketaatan kepada mereka itu bukan hanya semata-mata mentaati zat dan pribadi mereka saja, tetapi ketaatan kepada mereka itu adalah bentuk
pengikutan terhadap ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal adillatu ala hadhihi wa adillatu hadhihi al-manzilati wa hadha al-i'tibar lil ulama fi syari'ati ghairu maqsud ghairu munhasiratin faminha. Dalil yang menunjukkan kepada kita dan penilaian dari para syariat yang menunjukkan kepada kita untuk mentaati para ulama rahmatullah di dalam syariat ini, dalilnya tidak terhitung banyak, baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilul awal, dalil yang pertama yang bertiga. Dalil yang pertama menunjukkan kepada kita daripada Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk mentaati para ulama adalah perkataan Allah Jalla wa Ala mengatakan kepada kita, amrallahu azza wa jalla bi ta'atihim. Allah azza wa jalla memerintahkan kepada kita untuk mentaati mereka. Yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, yaqulu subhanahu wa taala, yaqulu Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi rahmatullah. Allah Jalla wa Ala memanggil kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman terpanggil dengan demikian. Apa kata Allah Azza wa Jalla kepada mereka? Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah Jalla wa Ala. Dan taat kalian kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan taat kalian kepada ulil amri minkum. Ulil amri minkum, jemaah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ini yang terjadi di kalangan para ulama, ikhtilaf dalam penafsiran ulil amri, maksud dan tujuan mereka sama. Apa dia? Wa qad ikhtalafa al-mufassiruna fi ulil amri minhum ala aqwal. Kata beliau, sesungguhnya para mufassir, ahli tafsir, kalau kalian baca tafsir dari mutaqaddimin dan mutaakhirin, baik tafsir dari para Imam At-Tabari, Imam Qurtubi, Rasul rahmatullah, Ibn Atiyah, ya, Ibn Al-Arabi, Ibn Qayyim, Ibn Katsir, seluruh tafsir para rahmatullah, mereka ikhtilaf dalam penafsiran ulil amri. Faqila, dikatakan makna ulil amri adalah humus salatinu wa dzawul qudrah. Wa dzawul qudrah. Yang dikatakan ulil amri di sini adalah salatin, sultan, para pemimpin. Wa dzawul qudrah, dan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan. Bagaimana? Yang pertama. Waqila, dan dikatakan juga ulil amri adalah hum ahlul ilm. Yang kedua. Dikatakan ulil amri adalah ahlul ilmi. Orang milik ilmu. Itu adalah para ulama. Ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas menjelaskan kepada kita, yakni ahlul fiqh wad din. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud ahlul ilmi di sini adalah, ulil amri di sini adalah, kata beliau, ahlul fiqh wad din. Orang yang memiliki ilmu, pemahaman dan memiliki din dan paham tentang din. Wa ahlu ta'atillahi alladziina yu'allimuna an-nasa, dan orang-orang yang mentaati Allah tabaraka wa ta'ala, dan posisi mereka pada masa itu adalah mengajarkan kepada manusia ma'ani dinihim, makna-makna daripada agama mereka. Bagaimana mengajarkan ahkam halal, haram, syirik, tauhid, bid'ah, sunnah. Ajarkan umur dinihim, perkara-perkara agama mereka. Wa ya'murunahum bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada mereka untuk melakukan kebajikan. Wa yanhaunahum 'anil munkar,
dalam melarang mereka daripada kemungkaran, fa'aujaballahu subhanahu wa ta'ala, lihat, fa'aujaballahu subhanahu wa ta'ala ta'atahum ala ibadihi. Allah Jalla wa Ala mewajibkan kepada hamba-hambanya dan kita ini seluruhnya untuk mentaati mereka tersebut. Bukan untuk mencela mereka, dan bukan untuk mencaci mereka, dan bukan untuk meremehkan, merendahkan mereka, dan bukan juga sebagaimana yang terjelaskan pada saat pertama kemarin, bukan ifrat kepada mereka, ekstrim dan gulu kepada mereka, dan bukan juga tafriq. Bukan juga bermudah-mudah kepada mereka tersebut, mengurungi kedudukan mereka, dan bukan juga menganggap mereka sebagai orang yang suci, yang tidak ada salahnya, tidak juga. Tapi di antara demikian al-wasat, ya, mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala, manusia-manusia yang merupakan warasatul anbiya, yang merupakan orang-orang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Hadis Muslim rahimahullah dari Muawiyah bin Sufyan. Barang siapa yang Allah menginginkan kebajikan kepada dia, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjadikan dia sebagai orang yang faqih, yang paham, yang mengerti dan mengamalkan din ini. Logikanya, mafhum mukhalafahnya, orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menginginkan bagi padanya, tidak diberi oleh Allah Subhanahu pemahaman. Mereka subhanallah merupakan sifatullah, makhluk pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala ba'dal anbiya, setelah para nabi. Maka oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala mewajibkan bagi kita untuk mentaatinya, kembali kepada mereka dan merujuk kepada mereka dalam berbagai perkara. Kemarin sudah jelaskan, baik umuruddinina, baik perkara agama kita dan dunia, tapi masalah dunia kita. Tidak hanya sekedar para jemaah rahmatullah bertanya pada mereka masalah halal dan haram saja, tidak. Berbagai perkara. Ya. Waqila, dan dikatakan juga, kata beliau di sini, ya ammatun fi ahlil qudrah wa ahlul ilmi fa ta'atum jami'an wajibatun fi ta'atillah. Dikatakan juga adalah ammatun, secara umum pengertian adalah fi ahlil qudrah, terhadap orang-orang yang memiliki kemampuan dan kekuasaan, dan ahlil ilmi, dan orang yang memiliki ilmu, ya, fata'atuhum jami'an, mentaati mereka secara keseluruhannya subhanallah adalah merupakan kewajiban wajib. Dalam rangka itu bentuk adalah ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala al-Jassas, yaitu Imam Ibn al-Arabi. Imam Ibn al-Arabi subhanallah adalah imam Ahlussunnah wal Jamaah di negeri, ya, Andalus, Masyriq, bukan Ibn Arabi, ya. Kalau Ibn Arabi adalah Dajjal subhanallah, iblis yang berbentuk manusia yang dikafirkan oleh para ulama subhanallah, yang berpandangan wahdatul wujud dan sebagainya, sufiyah. Ya. Ibnu Arabi pakai alif lam dia, Ibnu Arabi itu adalah ulama sunni. Terima. Mengarang kitab tafsir Ahkamul Quran. Ya. Terlanjutkan terjemahan dimulakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata beliau kepada kita, ba'da iradi al-athar al-mukhtalifah fil murad bi ulil amr wa hum ulama aw al-umara. Setelah Imam Al-Jassas, beliau ini setelah menyebutkan dan menjelaskan kepada kita asar-asar, riwayat-riwayat yang berbeda, yang menjelaskan kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan ulil amri pada ayat tersebut, wa ulil amri minkum dan sebagainya. Ya, dan ulil amri sebagainya para jemaah rahmatullah. Ya, apakah dia para ulama atau para pemimpin? Kata beliau, yajuzu ayyakunu jami'an muradina bil ayat. Kata beliau ini mengatakan kepada kita, dibolehkan keseluruhan mereka tersebut termasuk kepada apa yang diinginkan oleh ayat ini. Ya, li'anna al-isma yatanawalhum jami'an, karena penamaan, ya, termasuk kepada mereka seluruhnya.
Penamaan bisa diberikan dan diterima oleh mereka seluruhnya. Li'anna umara yaluna tadbira juyusi wasaraya wa qital adu. Karena kata beliau, para umara, para pemimpin mereka inilah yang mengurus, yang memimpin bagaimana pengaturan bala tentara kaum muslimin dan bagaimana pengaturan saraya, melepas pasukan perang untuk merangi yang dilepas para jemaah rahmatullah dan sampai jumlahnya ratusan sedikit di saraya tersebut. Ya, wa qital adu, dan memerangi musuh. Wal ulama, lihat, wal ulama yaluna hifdz syariati. Dan para ulama, mereka inilah yang memegang tampuk pemeliharaan dan penjagaan terhadap syariat ini. Nah, kalau pemelihara dan penjaga syariat ini para jemaah rahmatullah, mereka yang memegangnya, mereka yang mengamalkannya, mereka yang memeliharanya, dan mereka dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sudah dilecehkan, dihinakan, dicaci maki para jemaah rahmatullah. Tidak ada lagi umat merujuk kepada dia, berarti hilang kefikon umat kepada dia. Kalau umat sudah hilang kefikonnya kepada para ulama, para jemaah rahmatullah, timbul pertanyaan kita, kepada siapa kita kembali lagi dalam perkara din kita ini? Tentu ayatnya para jemaah rahmatullah tidak berlaku lagi di banyak. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul ulil amri minkum. Berarti ulil amri minkum tidak berlaku lagi. Taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya para jemaah rahmatullah, itu perlu bimbingan, perlu tuntunan. Tidak bisa seseorang diambil ayat, diambil hadis, sudah dia telah sendiri pemahamannya. Hatta dia orang kelas wahid dalam bahasa Arab, nggak mampu dia. Belum ada sampai hari ini kita dengar orang yang bisa mengalahkan bahasa Arabnya para sahabat. Tidak ada. Dan para sahabatnya itu melihat ada di antara mereka yang tidak paham tentang ayat. Itu sebab ada para sahabat. Siapa menjelaskan? Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah. Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka. Nah sekarang kefikohan kepada para ulama dihilangkan. Ya subhanallah. Untuk bagaimana kita memahami din agama kita ini. Ya. Dan kemudian kata pada selanjutnya, ya, wa ma yajuz wa ma la yajuz. Dan para ulama yang menjelaskan, yang mengurus, yang memegang tampuk perkara ini boleh, ini tidak boleh. Ya. Fa amara an-nas bi ta'atihim bil qabul minhum ma adil al-umara. Ya wal hukam. Dan fa amara an-nas, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk mentaati mereka dan menerima mereka di kalangan mereka tersebut. Ma'adil al-umara wal hukam. Ya, apa-apa yang ya adilnya para umara dan hukam, para rahmatullah, keadilan. Dan kemudian wa kana ulama mudulan mardiyyin mawthuqan bidinihim wa amanatin fima yu'adduna. Dan adalah para ulama tersebut, para ulama rahmatullah, mereka adalah orang-orang yang mardiyyin. Mereka adalah orang yang udul, ya, orang-orang yang adil, mardiyyin, dan orang-orang yang diridhoi, orang yang mawthuqan, orang yang dipercaya tentang din mereka dan amanah mereka tersebut. Keamanahan mereka dengan apa-apa yang sudah mereka sampaikan. Apa-apa mereka sudah sampaikan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa ulul amri, Syekhul Islam menjelaskan ulul amri ashabul amri wa dhawu wa humul ladina ya'muruna an-nas. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dikatakan ulul amri adalah orang-orang yang memiliki urusan umat ini dan mereka-mereka yang memerintahkan kepada manusia. Wadzalika yashtariku fihi ahlul yad wal qudrah. Oleh karena itu termasuk di dalamnya, bergabung di dalamnya subhanallah adalah orang-orang yang memiliki tangan, kekuatan maksudnya, dan kekuasaan. Dan termasuk ke dalamnya ahlul ilmi. Termasuk dalamnya ahlul ilmi. Oleh karena itu seperti yang saya jelaskan pertemuan pada kemarin, jangan kalian menganggap bahwasanya
orang Khawarij adalah orang yang khuruj alal hukam. Tidak, bukan itu saja. Khawarij rahmatullah bukan hanya orang yang khuruj alal hukam. Orang yang memberontak kepada para pemimpin saja. Tidak, itu adalah Khawarij benar. Tapi orang yang khuruj alal ulama juga adalah Khawarij. Orang yang memberontak kepada para ulama rahmatullah itu juga dikatakan Khawarij. Itu dianggap tidak. Memberontak, melecehkan, menghina rahmatullah. Itu Khawarij. Ya. Dan kemudian lalu kata beliau Syekh Islam menjelaskan wal kalam. Orang-orang yang memiliki kalam. Pendapat dan pandangan para jemaah rahmatullah. Falihadza kana ulul amri sinfain. Oleh karena itu pada ayat ini dikatakan ulul amri adalah dua kelompok. Al ulama wal umara. Lihat. Ulama dan umara. Para ulama dan para pemimpin. Fa idza saluhu saluhan nas. Apabila dua kelompok dan golongan ini baik, baik manusia seluruhnya. Wa idza fasadu fasadan nas. Sebaliknya, kalau dua golongan dan kelompok ini ulama dan umara rusak seluruh manusia. Nah, target dari kalangan Ahlul-Bidah, target dari kalangan Ahlul-Bidah para jemaah rahmatullah, para hizbin dan sebagainya, target mereka adalah menjatuhkan kedudukan para ulama di hadapan umat. Kalau jatuh kedudukan ulama pada hadapan umat, para jemaah rahmatullah, tentu rusak manusia. Terus saya bilang tadi kepada siapa kita minta fatwa? Kemana kita perlakukan ayat Allah Azza wa Jalla fasalu la dzikrin kuntum la ta'lamun. Dari selanjutnya nanti Rasul beliau, tanyalah orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahuinya. Kemana kita bertanya surah rahmatullah kalau bukan kepada para ulama? Bagaimana? Dan kemudian waqala rahimahullah taala berkata juga beliau, wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyiduna yasusuna an-nasa fi dinihim wa dunyahum thumma ba'da dhalika tafarraqatil umur fasara umara'ul haqq yasusuna an-nasa fi amri dunya wa ad-din adh-dhahir wa shuyukhul 'ilm yasusuna an-nasa fima yarji'u ilayhim min al-'ilm wa ad-din wa ha'ula'i ulul amr ويجب طاعتهم فيما يأمرون من طاعة الله فيما يأمرون به من طاعة الله التي هي أولو أمرها. Kemudian Syekhul Islam menjelaskan kembali. Beliau menjelaskan perkataan Syekhul Islam ini pada jurnal Mahkamah dalam kitab Majmu'ul Fatawa karya beliau. Beliau katakan, ya, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khulafa'ur rasyidin. Para khulafa, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya para rahmatullah para khulafa beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tersebut adalah yasusunun nas. Mereka yang menuntun, membimbing, mengarahkan kehidupan manusia pada zamannya. Ya, mereka yang mengatur manusia pada masa itu. Mengatur manusia fi dinihim dalam perkara agama mereka wa dunyahum. Dan dunia mereka. Dan dunia mereka tersebut. Kemudian setelah itu para jemaah rahmatullah, terpisahlah perkara tersebut. Tafarraqatil umur. Ya, berpisah dan terjadi perpisahan perpecahan antara perkara-perkara tersebut. Jadilah para umara, para pemimpin, mereka yang memimpin untuk perang. Dan mereka yang mengatur dan memimpin manusia di dalam perkara-perkara dunia mereka dan agama mereka secara zahir. Sementara wasyukhul ilm. Syukhul ilm artinya para ulama. Dan para ulama mereka menuntun, membimbing, mengarahkan kehidupan manusia di dalam perkara-perkara yang dia kembali kepada mereka. Dalam masalah ilmu dan agama. Dan mereka inilah yang dikatakan ulul amri. Ya, maka diwajibkan mentaati mereka pada apa-apa yang mereka perintahkan di dalam mentaati Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Dan mereka itu dikatakan ulu amriha, yang mengatur dan memiliki perkara tersebut. Wa yaqulu Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa dhahir wallahu a'lam annaha amatun li kulli ulil amr min al-umara wal ulama. Secara zahir kata beliau,
maknanya secara umum dan termasuk ke dalamnya adalah ulul amri tersebut termasuk ke dalamnya umara dan ulama. Ya, pemimpin dan para ulama. Termasuk dalil yang kedua. Dalil yang kedua menunjukkan, ya, ad-dalilu tsani anna Allah Subhanahu wa taala aujaba ar-ruju' ilaihim wa su'alahum amma askal. Ya, dalil yang kedua menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita sebagai umat untuk rujuk, untuk kembali kepada mereka tersebut, ya, dan bertanya kepada mereka di dalam perkara-perkara yang muskil bagi kita. Perkara yang muskil pada rahmatullah. Dan perkara yang paling muskil adalah masalah fitnah. Itu adalah perkara yang paling muskil. Fitan subhanallah, fitan, masalah fitnah, ini adalah perkara yang sangat muskil. Kita tanya kepada mereka. Enggak seluruh orang mampu sebab enggak seluruh orang mampu berbicara tentang fitnah. Syekh Shalih Fauzan subhanallah kata beliau, laisa kullun nas yatakallamu 'anil fitan. Bukan seluruh manusia yang berbicara tentang fitnah. Al-juhal, orang-orang yang bodoh, idza takallamu fil fitan, apabila mereka berbicara tentang fitnah, zada fil fitan. Fitnah itu bertambah dia. Tetapi alladzina takallamu fil fitan, kata beliau, yang berbicara tentang fitnah adalah ulul ilm, ahlul ilm. Lu lihat subhanallah, para ulama. Itu yang berbicara tentang fitnah. Nah, kita tanya kepada para hajjadiyin, para rahmatullah, baik pengikut Turabiyin, ya, atau Gurabiyin, rahmatullah, atau Gubariyin, para rahmatullah. Kita tanya kepada mereka, pengikut-pengikut ente dan kalian seluruhnya, ulama atau bukan ulama? Begitu sebab. Ya. Shalih Fauzan demikian dalam Muhadharah mengatakan, tidak seluruh manusia berbicara tentang fitnah sebab tidak seluruh manusia bukan bidangnya. Sebab kalau orang bodoh berbicara tentang fitnah, fitnah itu bukan hilang, bukan hancur, bukan habis, enggak, bertambah, bertambah besar. Para sahabat, ya. Jadi, dan juga antum lihat, ada dari pagi didengar oleh Ustaz Muhammad Surur dan kawan di rumah Mas Ponco itu, muhadharah daripada Syekh saya Muhammad bin Hadi tentang masalah fitnah. Ya, belum mengatakan subhanallah, ya, bahwasanya nukilah daripada Imam Yunus bin Ubaid mengatakan, kana al-Imamul Hasan al-Basri, adalah Imam Hasan al-Basri, beliau itu adalah ra'sun min ru'usil ulama fil fitan. Ya, beliau adalah merupakan pemimpin daripada pimpinan-pimpinan para ulama yang berbicara tentang fitnah. Beliau paling ahli berbicara tentang fitnah, tentang dima, tentang darah, dan tentang furuj. Fikih wanita. Masalah seputar haid, nifas, dan sebagainya. Itu ahli beliau. Nah, sekarang subhanallah di masa kita, di zaman kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bicara tentang fitnah, lihat bicara perempuan, laki, tua, muda, subhanallah, dengar sana sini sebagainya. Buka ini, buka itu. Bicara subhanallah bukan ulama. Kalau bukan ulama berbicara sebab itu bukan menyelesaikan, tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kalau para ulama yang berbicara, selesai masalah itu. Itu tidak bisa kita mungkiri. Tapi kalau bukan ulama, subhanallah bertambah, merusak. Ya. Nah, Allah tabaraka wa taala mengatakan, fas'alu ala dzikrin kuntum la ta'lamun. Tanyalah ala zikir ay ala al-ilm. Tanya para ulama kalau kalian tidak mengetahui. Na'am fas'alu ala zikir. Betul kata beliau, tanya para ulama tersebut. Wa dzalika anna sa'il la yasihu ay yas'ala man la yu'tabaru fi syari'ati jawabuhu. Oleh karena itu para rahmatullah bahwasanya orang yang bertanya, baik. Orang yang bertanya tidak sah dia untuk bertanya kepada orang yang tidak dinilai jawabannya di dalam syariat ini. Tak mungkin dia bertanya pada orang bodoh.
Ya, siapa orang bodoh, tolong kabarkan kepada saya perkara ini, tentang ini. Nah, subhanallah, itu tidak masuk akal. Ya, bertanya pada orang bodoh tentang perkara jin, subhanallah, itu tidak masuk akal. Tidak terima oleh akal. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan ahlul ilm, para ulama. Sekarang alhamdulillah antum lihat. Apa masalah sekarang para rahmatullah yang susah orang berhubungan dengan para ulama? Antum lihat. Hatta Hayatul Kibar Ulama di Saudi, teleponnya ada. Hingga kalian ambil teleponnya pejet, dihubungkan langsung itu. Ya, para saya subhanallah juga demikian. Ya, menanya tentang din kita dari ini. Handphone ada. Berbeda dari zaman dulu subhanallah, sangat sulit. Sekarang sangat mudah. Ya. Dan kemudian yang dimulakan oleh Allah tabaraka wa taala dan nukilan juga qala Syekh Abdul Rahman Sa'di atau Sa'di. Kata beliau kepada kita wa umumu hadil ayah fiha madhu ahli al-'ilm. Kata beliau dalam tafsirnya mengatakan keumuman ayat ini yaitu ayat fas'alu ala dzikri kuntum la ta'lamun tadi. Keumumannya adalah merupakan pujian Allah Jalla wa Ala kepada para ulama. Wa anna a'la anwa'ihi, karena yang paling tertinggi jenisnya adalah al-ilmu bi kitabillahi munazzal. Yang paling tinggi kedudukannya dan jenisnya adalah orang yang berilmu tentang kitabullah, berilmu tentang Al-Quran. Fa inna Allah amara man la ya'lamu biruju' ilaihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang yang tidak berilmu untuk kembali kepada mereka. Fi jami'il ahwadi, di seluruh perkara yang ada. Wa fi dhimnihi, dan di antara kandungannya adalah ta'dilun li ahli al-ilmi wa tazkiyatun lahum haitsu ya umira bi su'alihim. Di antara kandungan ayat ini juga adalah ta'dilun, merupakan ta'dil, pujian daripada Allah tabaraka wa taala ya terhadap para ulama dan rekomendasi untuk mereka supaya apa? Diperintahkan umat untuk bertanya kepada mereka. Wa anna bidzalika yakhrujul jahil minat tabi'iyah. Oleh karena itu dalam perkara ini keluar orang yang bodoh, yang membeu para jemaah rahmatullah. Orang bodoh enggak masuk lagi. Yang masuk dalam ini adalah para ulama. Para ulama. Walaysa ma'na su'ali ahli al-'ilmi wa istibtatihim annahum yata'una fi tahrimil halal wa tahlimil haram wa tahlilil haram fa yakunu sa'il tabi'an wal mas'ulu matbu'an kahaliman. Dan bukan yang dimaksud di sini bertanya kepada para ulama, bukan yang dimaksud di sini bertanya kepada para ulama dan minta fatwa kepada mereka, yaitu adalah mentaati mereka di dalam perkara mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Bukan itu enggak. Bukan yang dimaksud oleh Allah tabaraka wa taala di sini fas'alu ala dzikrin kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada para ulama dan ahli ilmu kalau kalian tidak mengetahui. Bukan dimaksud di sini adalah bertanya kepada mereka dan mentaati mereka dalam perkara yang dihalalkan oleh Allah azza wa jalla, diharamkan oleh mereka. Demikian enggak. Karena apa? Kalau demikian termasuk seseorang itu sama dengan orang-orang Yahud wa Nasara. Tabaraka wa ta'ala mengatakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka-mereka tersebut menjadikan alim ulama mereka dan ahli ibadat mereka sebagai arbaban. Arbaban subhanallah merupakan plural para Rabbun, Rabbani, Arbabun. Artinya sini bukan pencipta, bukan pengatur, bukan pemelihara, enggak. Yang dimaksud di sini adalah pentasri'. Yang dimaksud di sini adalah menentukan syariat tentang halal dan haram. Nah, orang-orang Yahudi dan Nasara menjadikan alim ulama mereka dan menjadikan ahli ibadat mereka sebagai manusia-manusia yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala dan sebaliknya. Bagaimana? Oleh karena itu
ketika Adi bin Hatim At-Ta'i, sebab dari kabilah At-Ta'i, Bani At-Ta'i, subhanallah, kabilah At-Ta'i di kalangan bangsa Arab, subhanallah, jadi simbol bagi mereka tentang kekaraman dan jud mereka, kemuliaan dan dermawan mereka. Kalau orang, subhanallah, ya, kabilah At-Ta'i tersebut terkenal sebagai orang yang sangat dermawan, ya, yang sangat dermawan. Nah, Adi bin Hatim, ya, sebelum dia masuk Islam, dia masuk Kristen dulu. Dari Quraisy, dari bangsa Arab, rahmatullah, yang menganut agama Kristen. Dia masuk ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dadanya ini ada salib. Tergantung salib di sininya. Dia baru masuk Islam. Masuk di majelis Rasulullah SAW. Nampak oleh Nabi SAW salib tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan dari baca ayat ini, takhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan dan mengambil alim ulama mereka dan ahli ibadat mereka sebagai apa dia? Sebagai arbaba min dunillah. Dia terkejut, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, nahnu ma na'buduhum. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak pernah beribadat kepada mereka. Dengan pengertian kami tidak pernah sujud, ruku, pada rahmatku tidak pernah pada mereka. Kata Rasulullah SAW, bala, benar. Tetapi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaisu yuharrimuna ma ahallallah. Bukankah mereka tersebut mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah tabaraka wa taala? Fatuharrimunahu, dan kalian juga ikut mengharamkannya. Apa jemaah? Fatuhillu fayuhilluna ma haramallah. Kemudian ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala, fatuhillunahu, dan juga kalian mengikutinya. Kata Adi bin Hatim, bala ya Rasulullah SAW. Benar ya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, fatilka ibadatukum iyahum. Itu adalah merupakan ibadat kalian kepada mereka. Artinya, ta'atul ulama wa ta'atul ulama rahmatullah fi maksiatir rahman adalah merupakan bentuk perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Dan kaum muslimin tidak perintah demikian. Kita tidak perintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mentaat ulama dalam perkara maksiat, dalam perkara menghalalkan, mengharamkan. Mereka haramkan, pada Allah menghalalkan, kemudian kita ikutin, dilarang itu. Bagaimana? Tidak begitu. Kita diperintahkan oleh Allah azza wa jalla mentaati mereka. Ketika ketaatan mereka adalah mencocoki ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oh, fatwa mereka ada yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Ya, ijtihad mereka. Kita tidak ikut ijtihad demikian, kita tinggalkan. Dan insyaallah taala mereka sendiri dapat ganjaran. Mereka sendiri dapat ganjaran sebagai orang alim. Tapi kita mengikuti fatwa yang salah, tidak. Tidak ada sunahnya kita demikian subhanallah. Mengikuti fatwa yang salah. Kita ikuti fatwa yang cocok dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapapun alimnya. Kita bukan orang Syiah Rafidhah, sebab yang posisikan para ulama adalah kayak malaikat dan sebagainya, atau orang maksum. Orang yang tidak ada salah, tidak ada. Kita demikian diajar oleh a'immatus salaf kepada kita sampai hari ini. Ya. Subhanallah. Lianna su'al ahli ilmi innama huwa li talabi hukmillah azza wa jalla. Karena bertanya kepada para ulama itu dalam rangka adalah untuk mencari tentang bagaimana keputusan Allah, hukum Allah azza wa jalla. Wa laysal muradu min ta'atal mas'ul ta'atan mutlaqatan. Ya. Wa laysal muradu minhu ta'atul mas'ul ta'atan mutlaqatan. Bukanlah yang dimaksud di sini mentaati orang yang ditanya secara ketaatan mutlak. Ketaatan secara mutlak bukan itu dimaksud. Ya, oleh karena itu lam takhtalif
al-ulama annal 'amata 'alaiha taqlidu ulama'iha. Oleh karena itu jemaah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwasanya orang-orang awam, ya bukan thalabatul ilm, awam, bagi mereka ini dibolehkan untuk taklid kepada ulama mereka. Taklid dengan makna ittiba kepada mereka, dalil yang mereka bawa. Mereka bawa dalil demikian, sudah diikuti dulu. Assalamualaikum. Sampai nampak dan dapat oleh mereka dalil yang lain. Sampai dapat dalil yang lain, diikuti ulama pada masa itu. Ada ulama berfatwa begini, kita ikuti dulu. Bagi orang awam nih, rahmatullah. Dan kemudian kemudian kata beliau, wa annahum al-muraduna biqaulillahi azza wa jalla, dan mereka inilah yang dimaksud dengan perkataan Allah tabaraka wa taala. Itu kata Allah azza wa jalla, fas'alu ala dzikrin kuntum la ta'lamun. Tanyalah para ulama tersebut kalau kalian tidak mengilmui dan tidak paham. Wa kadzalika lam yakhtalif an ulama annal amata la yajuzu laha al-futyah. Demikian juga tidak ada perselisihan pada kalangan para ulama bahwasanya orang-orang awam subhanallah, kebanyakan manusia, tidak ada hak mereka untuk memberikan fatwa. Tidak ada hak mereka untuk memberikan fatwa. Wa dzalika wallahu a'lam, ya li jahliha bil ma'ani allati minha yajuzu tahlil wa tahrim wal qawlu fil 'an. Ya demikian itu tidak lain tidak bukan adalah Allah lebih yang sangat mengilmui, dikarenakan kebodohan mereka dengan makna-makna dan kandungan daripada ayat tersebut dan dalil. Ya, di antaranya tentang masalah boleh dihalalkan atau boleh diharamkan, atau ini dihalalkan atau diharamkan, itu mereka ada ilmu. Ya, wal qawlu fil 'an, dan berkata di dalam ilmu para jemaah rahmatullah. Sebab bala berkata tentang Allah tanpa ilmu para jemaah rahmatullah merupakan bala. Dan itu ada merupakan lebih asad daripada kesyirikan. Sebab berkata tentang Allah, al-qawlu 'ala Allah bila ilmin, itu menimbulkan seluruh perkara kesesatan. Baik syirik, bid'ah, khurafat, tahyul, para jemaah rahmatullah, seluruhnya. Baik maksiat akan timbul daripada demikian. Itu al-qawlu 'ala Allah bila ilm. Berkata tentang Allah tanpa ilmu. Bagaimana? Ringkas saja. Yang ketiga dalilnya adalah ad-dalilu tsalits. Dalil yang ketiga menunjukkan kepada kita taat kepada para ulama. Anna Allah subhanahu wa ta'ala azzama qadrahum fa ashhadahum duna ghairihim ala a'zami mashhud. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kedudukan mereka, dan Allah jalla wa ala mempersaksikan mereka, ya, selain daripada mereka ala a'zami mashhud, ya, di atas kesaksian yang sangat agung dan besar. Allah jalla wa ala mengatakan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ini surah rahmatullah. Syahidallah, Allah jalla wa ala bersaksi, la ilaha illahu, la ma'budu bihaqqin illahu, tidak ada yang berhak untuk diibadati kecuali Dia. Allah tabaraka wa taala bersaksi tentang dirinya yang menyatakan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadati kecuali Dia. Bagaimana? Ya. Kemudian wa ulul ilm wal malaikah, dan para malaikat juga bersaksi demikian. Ya. Para malaikat juga bersaksi demikian. Dan kemudian para ulama, lihat. Para ulama juga bersaksi bahwasanya Allah tabaraka wa taala satu-satunya zat yang sangat berhak dan paling berhak untuk ibadati. La ghairuhu. Dan yang lainnya subhanallah. Untuk lihat Allah jalla wa ala mengambil persaksian mereka terhadap dirinya. Syaraf sebab kemuliaan apa lagi lebih tinggi pada teman-teman lihat. Ya. Dan kemudian faqad asyhada Allah azza wa jalla ahlal ilm ala ajali mashhudin wa huwa tauhiduhu. Allah azza wa jalla subhanahu telah mempersaksikan para ulama terhadap persaksian yang paling agung. Apa dia? Tauhiduhu, ay ibadatuhu. Tauhiduhu maksudnya ibadatuhu, peribadatan kepadanya. Tauhid bukan ibadah subhanallah.
Wal ibadah ya tauhid. Tauhid adalah merupakan ibadat dan ibadat tauhid. Ya, tauhid adalah merupakan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Wahada yuwahidu para rahmatullah artinya abada ya'budu ibadatan tauhidan. Itu adalah merupakan ibadat kepada Allah tabaraka wa taala. Karena itu lihat tafsiran para ulama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada saya. Ayyuhiduni. Artinya mentauhidkan saya. Mengesahkan saja peribadatannya. Ifradullah bi af'alil ibad. Mengesahkan Allah dengan segala perbuatan hamba-hamba tersebut. Peribadatan pada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana? Dan kemudian, wa hadza yadullu ala fadlil ilmi wal ulama. Dan ini ayat menunjukkan kepada kita tentang keutamaan ilmu dan para ulama. Wa annal ulama fi jumlatihim udud. Dan para ulama secara umum mereka adalah orang-orang yang adil. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala la yusadu illa udud. Allah Jalla wa'ala tidak dipersaksikan kecuali oleh orang-orang yang adil. Bagaimana? Ya. Wa annal khalqa tabi'un lahum. Dan para makhluk ikut kepada para ulama tersebut. Fa idza ja'alahumullahu azza wa jalla syuhudan ala a'zami mashhud. Apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai para saksi terhadap persaksian yang paling agung, fa inna hadza yadullu ala anna lahum i'tibaran fi syara' fi ma duna dzalik. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka tersebut memiliki nilai tersendiri dalam syariat ini pada apa-apa selainnya para rahmatullah. Qala al-Imam Nuqayyim rahimahullah taala. Imam Nuqayyim juga menjelaskan wa fi dhimni hadhihi syahada al-ilahiyyah as-sana'u 'ala al-'ilm ya wa syahidin biha ta'dilin. Kata beliau, di dalam kandungan persaksian al-ilahiyah, di dalam kandungan persaksian ilahiyah, uluhiyah, ubudiyah kepada Allah di dalam ayat ini, kandungannya juga adalah merupakan as-sana, pujian terhadap para ulama yang bersaksi dengannya, ya, dan kemudian ta'diluhum, pujian kepada mereka dan ta'dil. Allah Jalla wa'ala mengatakan mereka adalah manusia-manusia yang adil pada rahmatullah. Itu di antara dalil berapa tadi? Ketiga. Yang keempat, dalilul rabi'. Allah Azza wa Jalla nafat taswiyata bainal ulama wa ghairihim. Allah Azza wa Jalla mengingkari kesamaan di antara para ulama dan selain. Ya. Fatabaraka wa ta'ala mengatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Apalagi masalah din, sebab masalah dunia saja Anda melihat orang ahli komputer dengan tidak ahli komputer apa bisa disamakan? Tidak mungkin kan? Ya, komputer kita rusak kita kasih kepada orang yang tidak ahlinya. Jadi kerupuk nanti komputer sebab. Panggilan itu. Apalagi masalah din. Masalah halal haram. Tauhid, bid'ah, wafat, syirik, ya, sunnah dan sebagainya. Itu tentu sama pada ahli. Tidak sama orang yang punya ilmu dengan tidak punya ilmu. Kemudian kata beliau di sini, "Fanafa taswiyata baina ahli al-'ilmi wal 'awwam." Allah tabaraka wa taala mengingkari dan menafikan, meniadakan. Ya, tidak menyamakan di antara orang yang punya ilmu dan orang awam. Wa fi hadza dilalah ala anna lil ulama min al-i'tibar bi syara'. Dan pendalilan daripada ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ulama memiliki nilai tersendiri dan sangat tinggi dalam syariat ini. Wal manzilah bainal khalqi ma laysa li ghairi minal bashar. Dan mereka memiliki manzilah, kedudukan di antara makhluk yang ada ini dengan selainnya daripada manusia yang ada. Para ulama rafa'ahumullahu ala man siwahum minal mu'minin. Dan para ulama Allah tabaraka wa ta'ala telah mengangkat kedudukan mereka atas selainnya kalau orang mukminin, dan wal mu'minun rafa'ahumullahu ala man siwahum. Para mukminin Allah tabaraka wa ta'ala mengangkat mereka atas orang yang bukan mukminin. Tabaraka wa ta'ala mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya.
Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah tabaraka wa taala mengangkat ya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu darajat, tingkatan-tingkatan sangat tinggi para rahmatullah. Qala Tabari, berkata Imam Tabari dalam menafsirkan ayat ini, yarfa'ullahu alladziina utul 'ilma min ahli al-iman 'alal mu'minin alladziina lam yu'tu al-'ilma. Kata beliau kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu dari kalangan orang-orang mukminin. Kamu mukminin seluruhnya. Alhamdulillah para rahmatullah. Mukminin. Allah tabaraka wa taala mengangkat dari kalangan orang mukminin seluruhnya para ulamanya. Ya. Kemudian alal mu'minin alladzina lam yu'tul 'ilma. Di kalangan orang mukminin yang tidak diberikan ilmu. Ya, min ahli iman 'alal mu'minin. Di kalangan orang beriman, di kalangan orang mukminin yang tidak diberi ilmu, bi fadli ilmihim darajatin idza amilu bima umiru bihi. Yaitu dengan keutamaan ilmu mereka diangkat derajat yang sangat tinggi. Dengan syarat idza amilu, apabila mereka mengamalkan dengan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Kira amal sebab ilmu ya samarahnya adalah amal. Zakatnya ta'limun nas. Ilmu samarahnya, buah daripada ilmu adalah amal. Buah daripada ilmu adalah amalan. Zakatnya ta'limun nas. Zakat daripada ilmu adalah mengajarkan kepada manusia. Ilmu. Diajarkan pada manusia tersebut ilmu subhanallah. Ya. Ini dalil yang keempat. Yang kelima, wa dalilul khamis, menuju pada kita untuk mentaati para ulama dan kembali para ulama adalah annahum ahlul fahm anillahi azza wajalla. Mereka adalah orang-orang yang sangat paham tentang Allah tabaraka wa taala. Mereka adalah orang yang paham tentang Allah tabaraka wa taala, mengatakan wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Yang demikian itu adalah merupakan permisalan-permisalan yang kami contohkan kepada manusia, permisalan-permisalan daripada Allah tabaraka wa taala, wa ma ya'qiluha ayafhamuha. Lain tafsirnya dibikin tafsir para ulama. Wa ma ya'qiluha, ya'qilu para rahmatullah itu artinya adalah yafhamu. Tidak ada yang memahaminya illal alimun. Tidak ada yang memahami tentang percontohan-percontohan dan darbul mithal, ya, tentang ayat kauniyah sebagainya Allah tabaraka wa taala menjelaskan kepada umat. Tidak ada ilmu. Jadi para ulama yang memahami. Dan tidak surah makmullah. Bagaimana sebab? Ya. Fakhawasul adillah wa hiya al-amsalu tadribu lin-nas kulluhum walakin ta'aqalaha, ya, ta'qiluha atau ta'aqqalaha wa fahimaha khasun bi ahli al-ilmi fa Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa khawasul adillah, dalil-dalil yang khusus. Dalil-dalil yang khusus wa il amsal, yaitu permisalan-permisalan dicontohkan oleh Allah tabaraka wa taala kepada manusia keseluruhannya, akan tetapi tidak bisa memahaminya, mengakalinya, memahaminya kecuali orang yang khusus memiliki ilmu. Isi Allah tabaraka wa ta'ala hasara ta'aquliha fil alimi. Allah tabaraka wa ta'ala membataskan pemahaman ayat-ayat tersebut dan permisal tersebut kepada para ulama. Kepada para ulama. Wa huwa qasdu syari', dan itulah yang dimaksud dengan syariat min ad-darbil amsal. Daripada menjelaskan contoh-contoh yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Permisalan-permisalan. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan wa ma yafhamuha wa yatadabbaruha illa ar-rasikhuna fil ilmi al-mutadalli'una minhu. Wa ma yafhamuha, tidak ada yang bisa memahami dalil-dalil yang khusus tadi dan ayat-ayat tersebut kecuali, dan tidak ada yang bisa tadabburha, menelaahnya, kecuali orang yang rasikhun, orang yang kokoh di dalam keilmuan, dan mutadalli'una minhu, dan orang mutadalli', mutadalli' para rahmatullah disebut adalah orang yang kenyang dengan ilmu tersebut, orang yang pakar,
mulimman bi'ilmihi, memahami tentang ilmu tersebut. Rahmatullah. Qala Syekh Abdul Rahman Sa'di mengatakan kepada kita, "Ma yaqiluha ayyafamuha wa tadabbaruha wa tatbiquha." Ya, wa tatbiquha ala ma duribat lahu. Tidak ada yang bisa memahaminya, menelaahnya, mempraktekkannya atas apa-apa yang dicontohkan baginya, wa aqilaha, dan memahaminya fil qalb, dalam hati. Illa rasikhun, kecuali orang yang illa alimun, kecuali orang yang ahli ilmu, para ulama, ahlul ilmi al-haqiqi alladzina wasala al-ilmu ila qulubihim. Itu para ulama yang hakiki yang sampai ilmu itu ke dalam hati-hati mereka, para jemaah rahmatullah. Dan ad-dalil sadis, dalil yang keenam adalah annahum ahlul khasyah. Mereka juga dikatakan para ulama tersebut adalah ahlul khasyah, orang yang paling takut kepada Allah tabaraka wa taala. Dikatakan oleh Allah azza wajal, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Jemaah, ini dalil yang keenam. Yang ketujuh dalil subhanallah adalah anna ahlal ilmi absarun nasi bisyarr wa madakhilis syarr. Ya, bahwasanya para ulama merupakan manusia yang paling paham, yang paling mengerti perkara yang jelek, wa madakhilis syarr, dan lorong-lorong yang memasuki kejelekan tersebut, dan jalan-jalan yang memasukkan ke dalam kejelekan itu. Paling paham tentang syarr dan paling paham tentang apa jalan-jalan yang akan masuk ke dia kepada kejelekan. Bagaimana? Qala alladziina utul ilma innal khizyal yawm wa su'al kafirin. Ya. Qala alladziina utul ilma, dan berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu kepada mereka, innal khizyal yawm, sesungguhnya azab pada hari ini dan kejelekan alal kafirin. Bagaimana? Kepada orang yang kafir. Qala Syekh Abdul Rahman Sa'di mengatakan, qala alladziina utul ilma, berkatalah orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu, ay al-ulama'ur rabbaniyun, adalah para ulama rabbaniyun. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan bagi kita para rahmatullah dalam wasiat beliau kepada Al-Kumais, murid beliau, sambil memegang tangannya dibawa ke tempat yang sepi para rahmatullah. Kemudian beliau katakan, ya Kumais, an-nasu thalathah, manusia tersebut terbagi kepada 3 kelompok dan golongan. Yang pertama, al-alimur rabbani. Yang pertama, al-alimur rabbani, seseorang yang alim rabbani. Alimur rabbani adalah orang yang alim, berilmu dan menghafal, kemudian mengamalkan dan kemudian mengajarkan dan mempraktekkan ilmu tersebut. Dan alimur rabbani adalah orang yang mengajar manusia subhanallah ilmu-ilmu yang dasar sebelum ilmu-ilmu yang kibar. Ilmu yang sigar sebelum kibar. Diajar kepada mereka dasar-dasar rahmatullah. Antum lihat tuntunan a'immatus salaf. Ya, tuntunan a'immatus salaf ketika kita menanyakan kepada mereka bagaimana cara kita mengajarkan kepada murid kita. Apa dasar-dasar yang harus kita ajarkan? Ditunjuk oleh beliau, kalau kitabut tauhid ajarkan ini. Kalau kitabul hadits ajarkan ini. Kalau kitabun nahwu ajarkan ini. Antum lihat dasar-dasar. Enggak langsung para rahmatullah ke atas langsung, tinggi langsung, enggak akan paham dia. Sebab para ulama. Dan kemudian yang kedua adalah al-muta'allimu ala sabilin najah. Yang kedua adalah seorang yang muta'allim, orang yang belajar ingin mencari jalan selamat. Ini 2. Muta'allim ala sabilin najah. Orang yang belajar ingin mendapatkan jalan selamat. Yang kedua. Balik yang ketiga adalah hamajur ra'a, yamiluna ama kulli rahin. Hamajur ra'a subhanallah adalah orang yang digambarkan oleh para ulama kepada kita, dan Nabi Muhammad radhiyallahu anhu menjelaskan orang yang mudah dibawa angin kemana-mana. Yamiluna ama kulli rahin. Dia cenderung kemana angin cenderung, dia bergoyang. Dan dia main pada rahmat miring kemana angin miring. Angin mengajak ke selatan, ke timur, ke barat, dia. Ini orang seperti ini punya prinsip bunglon. Bagaimana? Mudah diterpa bajai, mudah digoyang oleh subhat. Akhirnya kata sini, ayo kata dia,
B ikut orang sekolah lagi, B lagi tadi. Tidak ada kekokohan dan prinsip rahmatullah. Orang ketiga. Yang ketiga ada penyakit dalam kehidupan rahmatullah. Kata Syekh Utsaimin, dua ini rahmatullah, tidak bisa jadi pertama jadi kedua jadilah. Jadi orang muta'allim, orang yang belajar, ingin mencari jalan selamat. Jangan jadi hamajur ra'a, rahmatullah, di mana orang teriak kita ke situ. Ramai. Bagaimana demikian? Sebab lalu kata beliau selanjutnya, innal khizyal yaum, ay al-yaum al-qiyamah. Sesungguhnya hari kiamat tersebut, wa su'a ay su'al azab. Sesungguhnya pada hari kiamat azab yang sangat jelek kepada siapa? Alal kafirina, terhadap orang-orang yang kafir. Wa fi hadza fadilatu alil ilm. Dan pada ayat ini merupakan menunjuk pada kita keutamaan para ulama wa annahum mafiquna bil haqq fi hadhihi dunya. Sebab mereka-mereka itulah orang-orang yang berbicara di atas kebenaran di dunia ini. Wa yauma yaqumul ashhad, dan pada hari kiamat wa anna liqaulihim i'tibaran 'inda Allah wa 'inda khalqihi, dan pada perkataan mereka ada penilaian dan kebenaran di sisi Allah tabaraka wa taala, di sisi makhluknya. Bagaimana? Ini penjelasan Allah tabaraka wa taala kepada kita. Dan di antara pujian-pujian dan dalil yang menunjukkan para rahmatullah tentang ketaatan kepada para ulama dan mengembalikan perkara-perkara umat kepada para ulama. Tidak bisa kita jelaskan sendiri rahmatullah, jadi kita selesaikan sendiri, kita kita olah sendiri atau kita pahami sendiri. Tidak. Ya, bukan kita bidangnya. Apalagi dalam perkara-perkara fitnah. Seperti yang Ustaz jelaskan sebelumnya pada pertemuan kemarin dan juga tadi pagi pada rahmatullah. Jadi rahmatullah, ulama rahmatullah merupakan ya orang-orang pilihan Allah tabaraka wa taala yang kita diwajibkan untuk mentaati mereka, mengikuti mereka sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla dalam ayat tersebut. Bukan untuk mencela mereka, merendahkan mereka, mencaci maki mereka, melecehkan mereka, menghinakan mereka. Subhanallah. Toh kalau seandainya mereka terjadi kesalahan fatwa, jangan fatwa itu subhanallah kita terbangkan ke dunia kemudian kita injak-injak pribadi dan demikian enggak. Ulama subhanallah salah dalam fatwa dan insyaallah taala ma'jur maghfur. Dia dapat ganjaran dan dapat pahala dan diampuni dosanya oleh Allah tabaraka wa taala. Tetapi kalau kita salah dapat dosa, benar juga salah, antum lihat bedanya. Sebab ya merupakan penjaga-penjaga din, hufazuddin, hurasuddin. Ya, lantas kita perlakukan sebagaimana kita perlakukan awam. Enggak. Ini begitu subhanallah. Allah subhanallah sebenarnya dalilnya banyak di sini soal beliau. Ya. Sampai ada sekitar 12 dalil. Ya, tunjukkan beliau di sini. Ya 12 dalil. Sampai sini dulu. Kita buka dan jawabnya, ada pertanyaan. Ya akhwat. Ya. Bismillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Ustaz. Tabarakallah. Afwan jiddan. Bagaimana nasihat Ustaz untuk talabul ilmi salafiyah? Ya akhwat di Jambi, apakah masih dibolehkan ta'lim dengan Ustaz Muhammad Ja'far? Ya tidak boleh, kepada siapa kami harus belajar? Dan Ustaz Salafi di Jambi, kota hanya beliau. Belajar kepada Muhammad Ja'far tidak boleh, dilarang sebagaimana fatwa ulama tadi. Sebagaimana fatwa daripada Syekh Muhammad Al-Madkhali, Syekhi, dan fatwa ulama dan lainnya, Syukhubi dan sebagainya. Belajar dengan orang-orang berpikiran haddadiyin. Dari dia sendiri, jangankan dia sebagai ustaz, sebagai mad'u yang menyeru dan mengajak kepada mazhab al-hajuriyah, itu dilarang kita mengambil ilmu dan menimba ilmu daripadanya. Bagaimana? Kedamat saja dilarang kita, apalagi kepada orang-orang yang mengikuti dia. Dilarang kita subhanallah. Tidak boleh kita belajar. Ada Ustaz Muhammad Surur. Ya. Belajar yang dari insyaallah taala, karena atur jadwal di sini bagaimana dia ke Jambi dan sebagainya. Walaupun kita belajar sekali sebulan atau 2 kali sebulan, tetapi insyaallah taala dengan orang yang jelas ya sikapnya kepada para ulama, jelas loyalnya kepada para ulama dan kepada asatidzah salafiyin yang mustaqimin dalam dakwah salafiyah ini sebagainya, insyaallah aman kalian. Tenang.
daripada belajar setiap hari tapi dengan haddadiyin tidak ada untungnya. Bagaimana? Tidak boleh. Kemudian apakah ada uzur untuk ana ikut program di Ma'had milik Abu Salma Rifandri, program tahfidz khusus akhwat 1 tahun dan gratis yang tidak mampu. Ya, qadarullah keluarga ana sangat awam. Mereka merintahkan anak untuk futur dan kembali awam. Demi menjaga hijab. Apakah anak ikut program tersebut, Ustaz? Orang tua anak sudah meninggal dan tidak ada mahram yang bisa melindungi dalam berakidah dan bermanhaj. Allah a'lam bishawab, rahmatullah, dan para akhwat rahmatullah. Belajar dengan orang-orang yang jelas bermuamalah dengan orang-orang turafiyin. Orang yang turaf dan sebagainya. Hasbiyin ini dilarang oleh para ulama, tidak boleh. Orang yang bukan jelas manhajnya, tidak jelas manhaj salafiyahnya, bekerja sama dengan orang-orang turafiyin, apakah Abu Salma atau si fulan, Hakim Abdad, Yazid dan sebagainya dan para pengikutnya, itu larang kita nimba ilmu kepada dia. Tidak boleh sebab. Allah, kalau kalian mampu mengikuti majlis ilmu yang ada diadakan oleh ustaz di sini dan sebagainya atau doro-doro, ikuti itu dulu. Sampai Allah tabaraka wa taala membukakan kelapangan kepada kalian. Itu caranya. Yang kita menjerumuskan diri kita ke dalam fitnah, yang kita menjerumuskan diri kita ke dalam bidang-bidang yang kita tidak mengerti. Sebab rahmatullah, belajar dengan orang yang tidak jelas manhajnya, itu dikhawatirkan kita nanti akan lebih futur lagi dan lebih rusak lagi dengan subhat-subhat yang macam-macam nanti timbul pada kita. Alhamdulillah, itu jawaban saya kepada akhwat ini dan seluruhnya kepada akhwat yang lain, bahwasanya cari sajalah ustaz yang jelas manhaj dan akidahnya. Bagaimana? Yang jelas manhaj dan akidahnya. Sebab muamalah dengan orang-orang turufiyin itu sudah jelas dijelaskan oleh Masyaikh pada kitab Syarhubi atau Syekh Bukhari atau Syekh Khalid Zafiri atau Syekh Muhammad dan sebagainya para masyayikh yang lain menjelaskan kepada kita, dilarang kita untuk muamalah dengan mereka. Bagaimana? Allah a'lam bishawab. Akhwat masih sudah pulang belum? Sudah. Dari yang lain? Tanya. Tanya nak? Ada sebab? Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat siapa nih? Bentar lagi ada taklim nih, dorong ntar ya. Ya, assalamualaikum. Syekh Yahya mencelanya bukan kita, Syurobi mencelanya Nabi Muhammad. Beda kita nggak ada mencela Syekh Yahya, kita menyampaikan akal Syurobi itu Muhammad, mencelanya. Ada tulisan kita, kita nulis Syekh Yahya begini ada. Sampai hari ini sebab tidak ada tulisan tentang Syekh Yahya. Saya menyampaikan ini fatwa ulama, nih kalian tahu opini apa kalian? Ini yang saya bacakan. Kalau mereka kalian di internet, anak umur belasan tahun, jelas ubed. Baca Syurobi. Abu Fairuz rahmatullah berapa umurnya? 100 tahun umurnya, Pak. Beda itu. Dan Syekh Yahya, kita bicara tentang Syekh Yahya setelah Syekh Yahya mencela Syurobi. Setelah saya mencela para masyayikh, baru kita bicara tentang dia dan kita sampaikan fatwa para masyayikh, bukan kita dari tidak ada dari Akmal wala dari si fulan, Ustaz fulan, tidak dari para masyayikh. Mereka nyuruh kita menyampaikan fatwanya ini. Sudah kita sampaikan. Tapi kita mencela saya bukan bidang kita. Nah, itu. Pelayaran berkanda yang mencela para ulama itu anak kecoa-kecoa tadi. Para cowok subhanallah. Orang yang baru belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dia mencela. Mentahzir daurahnya. Lihat daurah kemarin, daurah Syu'bait ditahzir oleh Pak Jafar. Pak Jafar siapa?
Pak Ja'far subhanallah ta'alim, orang depan aja nggak paham, apalagi belakang. Orang depan duduk di sini, duduk nggak paham, apalagi di belakang. Pak Ja'far subhanallah, apa yang ilmu disampaikan oleh dia? Apa nasihat Ustaz kepada ikhwah yang taklid terhadap info apa nih? WW al-isnad. Isnad jangan kalian baca. Isnad itu subhanallah, al-isnad itu situs mereka. Sama dengan al-ulum. Al-ulum subhanallah, kalian baca di al-ulum itu. Sebab al-ulum itu kalian lihat. Al-ulum syabakatil ulum as-salafiyah adalah awwalu syabakatil as-salafiyah khaliyatun minal majahil. Itu arti kalian lihat. Website ulum as-salafiyah. Ini adalah awal pertama kali website salafiyah yang kosong dari pada orang-orang majahil, orang-orang yang tidak dikenal. Itu rekomendasi terhadap website tersebut yang padahal penulis-penulis di website itu orang majahil rata-rata, nggak dikenal oleh para ulama. Inilah Yahya. Yang lain tidak. Itu rekomendasi itu kepada website itu sendiri. Nggak ada untuk melihat kemana diletakkan oleh dia Sahabnet, kemana diletakkan Manabirun Nur, kemana diletakkan oleh dia Nurul Yakin, kemana diletakkan oleh dia Miratul Anbiya, di mana diletakkan oleh Rabi'net. A'immah subhanallah yang punya, dan di dalam itu dituliskan ada Syekh Saleh Fauzan, ada Mufti Saudi Abdul Aziz, ada Syekh Robi, ada Syekh yang kibar-kibar. Nah, al-ulum sigor seluruhnya. Tidak ada besar. Bila saya Yahya itu. Subhanallah, saya lebih tua saya pada dia, semua Muhammad bin Nabi. Tidak bisa itu seperti itu kita baca isnadnet juga, apa untuk kita baca? Isnadnet subhanallah merusak itu. Isi makian jalan. Syekh saya sebelah Bukhari berkata di rumahnya kemarin dengan saya, mereka itu kalau membantah saya secara ilmiah, kata dia, secara ilmiah membantah saya layani. Tetapi karena mereka membantah itu dengan cara makian, cacian, celana, ada untung. Habis umur. Dan sekarang ini menyampaikan ini kepada kalian. Ada buku pegangan saya, ada foto pegangan saya. Ini bantah. Kalau bantah saya subhanallah dari si manhaj saya. Zul Akmal manhajnya begini, kan jelas itu. Dalam masalah tauhid dia kena di bidang ini. Masalah manhaj dia pahamnya salah begini, kan enak itu. Ini cari pribadi. Rumahnya dari keramik atau tidak keramik, rumahnya besar itu. Ya sabar. Ente tinggal di ruko sekarang. Saya nggak ruko sebab tidak keramik rumah seluruhnya. Subhanallah. Itu rusak namanya, nggak benar. Pribadi orang sepulang punya utang. Sebab saya nggak punya utang di dunia ini. Dia nggak punya utang gitu. Itu tak ada. Itu bukan bantah sebab membantah orang itu. Para ulama dulu mengkritik ulama fulan itu dengan ilmunya, manhajnya, akidahnya itu dikritik. Pribadi subhanallah seluruhnya kita punya pribadi, kita tidak punya pribadi. Kita aja dengan istri kita bertengkar harus pribadi kan. Kita bergaul dengan teman, dengan istri sebab jangan kita melihat kesalahan pribadinya terus itu aja kita lihat satu itu. Akhirnya kebajikan banyak hilang. Kita melihat subhanallah, nampak satu kesalahannya, lihat kebajikan yang banyak. Insyaallah dengan itu hilang kesalahannya itu dan langgeng pergaulan. Baik kita suami istri atau dengan teman. Berarti kita sama ketiga. Apa Ustaz fulan salah dalam bidang ini? Itu aja dilihat oleh dia. Nah itu bukan masalah manhaj, masalah pribadi. Tapi kalau masalah manhajnya dinasihati, apa salahnya masalah manhaj kritik nih kirim. Nah, ini sedikit masalah yayasan, masalah SPP, subhanallah pendaftaran. Jadi orang ke pondok itu keluar masuk aja gitu. Keluar, subhanallah. Itu pondok jin namanya itu. Kedamat juga orang tidak demikian subhanallah. Baru datang daftar kepada syekh dia. Ya, tidak masuk mobil dulu catat siapa bulan datang, berapa orang datang, berapa yang pergi. Begitu. Yang pendaftar secara resmi begini ya, tahu saya, tapi yang jelas anak Indonesia bisa daftar berapa orang mereka. Sebab apa nanti terjadi yang tidak? Bagaimana? Subhanallah. Itu tidak biasa lah dalam kehidupan bermuamalah seperti itu, tidak ada apa-apa. Salahnya. Kalau begitu salahkan tuh Jamiah Islamiyah yang mendirikannya Syekh Ibrahim dan Syekh Bin Baz, Syekh Albani dan guru ente sendiri dan imam ente. Syekh Mukbil di situ dapat magisternya. Syekh Mukbil magister Jamiah sebab magister di Islam University. Lihat.
Mereka aja yang bodoh. Ya, nanti dibuat di snapnetnya jamaah alhamdulillah tidak ada ijazah, tidak ada mengarah pada ini sebagainya. Ya memang tidak ada ijazah ya deh. Ijazah nanti jangan ijazah yang resmi daripada bentuk pemerintah sebagainya. Ijazah sanadnya nggak ada ente gitu nanti. Para ulama punya ijazah sanad sebab para ulama punya ijazah sanad. Ijazahnya Sahih Bukhari sampai kepada Rasulullah SAW, Imam Muslim sampai kepada Rasulullah SAW. Punya ulama itu punya itu. Para masyayikh punya. Subhanallah, alhamdulillah saya pribadi juga punya. Ada saya. Mereka ada. Tidak ada semua. Dengan ijazah apa yang kalian maksud? Ya. Jadi sekolah itu layang-layangnya gitu. Nah, sebab dalil nanti ini kalau bayar begini baru. Subhanallah kita menjadi anak orang. Ada pengajarnya, ada guru-gurunya. Guru-gurunya itu kemana diberikan dana? Terus anak itu pondok suruh masak sendiri gitu. Yang umur 6, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu suruh masak sendiri gitu. Masak sendiri. Terus makanan itu nggak dibeli oleh dia. Terus rahmatullah itu teknis seperti sebab di kalangan para ulama dibolehkan. Tidak ada ulama yang mengharamkan itu, tidak ada. Yang kecuali hadadin. Terus rahmatullah kalian lihat pembahasannya nggak ada tauhid. Mana pembahasan di Islam ini? Tidak ada masalah tauhid, masalah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, masalah qada dan qadar, masalah keimanan, masalah ahlul bidah dan sebagainya. Ya, masalah Murji'ah, Jahmiyah, firaq yang sesat menyesatkan, masalah ikhwan muslimin tidak ada. Yang ada apa dia? Salafiyin, hizbiyin. Salafiyin, hizbiyin nanti subhanallah lihat. Syekh fulan hizbi. Itu yang ada nih. Nah, sebab itu tidak benar. Jadi saya bilang mereka-mereka ini karena rusak hubungan dengan para ulama, tidak ada hubungan para ulama, akhirnya memang agama itu menurut mereka sendiri aja. Ini rusak subhanallah. Sampai itu. Allah musta'an. Dan syubhat kalimat al-haq tiada ulama kibar. Maksudnya apa nih? Hah? Dan syubhat kalimat al-haq pada ulama kibar. Yang tahu kita subhanallah hadis Nabi SAW yang dijelaskan Rasulullah SAW, al-barakatu ma'akabirikum. Itu yang ada. Al-barakah ma'akabirikum. Keberkatan itu bersama dengan ulama-ulama tua. Keberkatan bersama dengan ulama-ulama tua. Ya. Yang jelas kita kepada ulama-ulama yang tua subhanallah, ulamanya tua dari sisi umur dan ilmu. Itulah maksudnya yang tua itu. Tua umurnya, dari sisi ilmu juga tua dia. Atau dia ulama muda tapi ilmunya kokoh dan rasih, jelas. Sebab kalau mereka mengatakan kebenaran itu bukan para ulama kibar, tentu kita balikkan. Jadi kebenaran para ulama sigar gitu. Itu balik jadinya. Kalau mereka mengatakan kebenaran itu bukan para ulama kibar, tentu kita tanyakan. Jadi kebenaran para ulama sigar gitu. Para ulama yang masih muda. Yang kayak ente, Abu Turab dan kawannya, Abu Gubar rahimahullah. Kalau kebenaran pada ente gitu. Oh jemaah, ente bukan ulama, ada ulama kata ente ulama. Ya. Bagaimana tentang fatwa Syekh Rabi' radhiyallahu taala bahwa Syekh Yahya Al-Hajuri Syekh Abdurrahman adalah ulama salafus saleh. Ini udah lama. Yang dulu sebab sebelum Syekh Yahya melampaui batas. Itu benar. Kedua-duanya salafiyin. Dan bahkan Syekh Abdurrahman di depan saya dan Pak Sulaiman dipuji oleh beliau. Ini udah lama ini. Sudah basi. Ini sudah basi sebab sekarang tak lagi. Syekh Rabi' mengatakan Yahya Al-Hajuri haddadiyun kadzab. Tak boleh. Apa artinya itu? Haddadiyun kadzab. Apa artinya? Subhanallah jelasnya. Itu jelas. Dan itu Syekh Rabi' rekaman tanya jawabnya dengan orang Rusia. Ketika menanyakan boleh nggak belajar kedamat, bawa istri boleh? Tidak, kata beliau. Fitnah sangat panas terang, jangan pergi. Tak boleh kurang. Nah, sebab dan Syekh Muhammad ini bicara sebab Syekh Muhammad ini kalau bicara ini wakil daripada Syekh Rabi' itu kan. Mewakili kalam Syekh Rabi'. Syekh Muhammad bicara, kalau Syekh Rabi' tidak mengomentari, itu dibenarkan oleh beliau. Cukup sudah. Mereka subhanallah, kita nunggu Syekh Rabi', datang keluar Syekh Rabi' nanti, mereka juga akan rujuk. Sudah pelajarin zaman dulu kalian dah ikuti perkembangan dakwah ketika tahun 90-an.
dengan Abu Nidak CS dan kawan-kawannya Kim Abdad, kita menunggu fatwa kibar ulama, tentang fatwa Syurubi. Enggak juga. Surah Mak. Enggak rujuk juga enggak. Enggak tahu kita kepada ulama mana ditunggu oleh dia. Mereka juga kita nunggu Syurubi. Kalau ketua keluar fatwa Syurubi nanti mereka tidak mau rujuk. Itu harus paham kalian itu. So mereka bersiap untuk memerangi dan fraud dengan ulama-ulama besar. Sudah jelas. Banyak ulama sudah bicara tentang ini kalau mau tahu. Sefarkus, ya, Mu'asyamri, dan lain lagi, Syekh Shalih Fauzan. Banyak kalian tahu. Kalian lihat di situs Wahid itu dan sebagainya. Di print oleh Sabab itu banyak. Kalau kita lihat ulama bicara tentang sudah banyak. Allah a'lam bishawab. Ada yang lain? Ada? Hah? Kalian tanya sekarang, jangan nanti sudah pulang nanti baru ingat. Temu jarang. Batal asar kalau kalian siap untuk tanya jawab, saya mau tanya jawab. Jadi kalau melanjutkan kitab kembali agak lelas. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan kalian nanti batal asar atau akhwat nanti insyaallah kita lanjutkan agak 1 jam. Dari setengah 5 sampai setengah 6. Soalnya nanti pulang. Begitu, enggak masalah insyaallah taala. Paham? Insyaallah. Kalau begini aja, nanti habis asar insyaallah taala ada tausiah sedikit pada saya nanti. Tausiah. Sudah itu kita buka dan jawab. Siapa pada kalian seluruhnya. Saya harap jangan ada yang pulang. Sini dulu. Kalau pulang kalian sebab saya pulang juga. Ada untungnya. Kalian sini dulu. Nanti bisa insyaallah ada tausiah kepada saya. Kemudian setelah itu ada tanya jawab. Kalian kelumpulkan apa jatuhnya sekarang kita sini. Juga akhwat kasih tahu. Itu aja lebih baik. Ya. Sebab wajah kalian juga wajah sudah lapar sebab. Kalau saya insyaallah taala kena makan kuih tadi agak tahan sedikit dia. Saya di sini aja kita tutup majelis ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.